sadari bahwa ini adalah tempat yang potensi risiko bahayanya tinggi, beda dengan orang-orang yang bekerja di kantor. Jadi kecelakaan kerja itu bisa disebabkan oleh ada dua hal diantaranya ya. Ada namanya unsafe action, artinya kita sendiri yang berbuat tidak aman. Contoh misalnya seperti apa? Saya punya ladang, saya ulang lagi, masuk malam. Kemudian paginya saya langsung berangkat ke ladang, pulang sore-sore udah jam 5. Gak ada saya istirahat. Kemudian saya langsung siap-siap berangkat kerja lagi jam 7 malam. Itu namanya unsafe action. Kita yang berbuat tidak aman. Mungkin kita menyangka tubuh kita ini masih sehat, masih kuat, tapi ternyata tubuh kita ini butuh untuk istirahat. Langsung kita bekerja. Nah, ini namanya unsafe action. Jadi tolong untuk kita semua Bapak-bapak, unsafe action ini jauh-jauhkan. Kalau memang kita butuh istirahat siang hari. Kalau kita masuk malam, siang gunakan waktunya untuk beristirahat. Kalaupun memang perlu ke ladang atau apa, gunakan juga untuk istirahat yang paling utama, supaya malamnya kita bekerja, kita dalam kondisi yang sehat, fit. Nah, kemudian yang kedua namanya unsafe condition, kondisi kerja kita yang tidak aman. Contoh misalkan lantainya licin, kemudian kita bekerja di tempat ketinggian. Jadi untuk bapak-bapak semua, untuk kita semua yang ada di sini, ketika kita mulai bekerja, kita lihat kondisi kita, Pak. Ini mana yang membuat kita tidak aman? Lantai licin. Jadi kayak ada semacam sensor di tubuh kita. Lantai licin, tali lagi ditarik, kondisi tegangan talinya tinggi. Kemudian kita berada di usaha kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita dalam bekerja. Ditambah lagi yang paling utama adalah ya kita selalu berdoa kepada Tuhan, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. APD ini adalah paling terakhir Bapak-bapak, tapi memang sudah ditekankan langsung dari kantor pusat. Karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian di tempat kita yang berulang. Jadi APD ini ditekankan gunakan. Ini adalah yang terakhir. Yang dua tadi di awal itu yang perlu kita lakukan. Ditambah lagi kita harus mengetahui instruksi kerja kita seperti apa. Untuk Bapak-bapak PKWT KNG yang baru paham ini instruksi kerjanya seperti apa. Misalkan di rebusan, pastikan tekanan 0. Kan ada instruksi kerja seperti itu ya Bapak di rebusan. Pastikan tekanan 0. Dalam TBS ini bisa kita tingkatkan lagi rendemennya. Ya alhamdulillah. Memang dari segi persaingan saat ini sangat ketat, tapi kita tetap terus berusaha berdoa. Semoga rendemen kita bisa coba kita naik. Mau mengharap kita, Pak. Ya, jadi informasi yang terakhir kami terima karena audit kita di region tadi Pamko belum selesai. Jadi ini kan ada